Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kita mau terus menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia buat hidup Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama kita satukan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita boleh satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Buat kasih setiamu Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami berterima kasih, kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus yang berkorban bagi setiap kami. Bersyukur buat minggu yang kedua di tahun yang baru ini, di tahun 2026. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah, semuanya karena perkenanan Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus menyerahkan setiap kehidupan kami, bahkan setiap apapun yang menjadi rencana setiap kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kehendak-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami yang mengandalkan Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah setiap situasi kami, di tengah setiap masalah kami. Ini yang kami mau imani, kami yang terus mengandalkan Tuhan. Kami yang terus bersyukur sama kasih-Nya Tuhan. Kami lihat kemenangan demi kemenangan terjadi bagi setiap kami. Doa kami, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, dalam setiap hati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Bersama keluarganya melayani, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Gerit Nengker, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, kuasai tubuh jiwa pikiran kami, kuasai tempat ini, biar hadirat-Mu Tuhan menyegarkan setiap jiwa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yang mengucap syukur, yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sama-sama kita boleh katakan amin. Boleh tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan, buat kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari bersama-sama dengan hati menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami datang dari Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang menyembah Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tepuk tangan buat kemenangan yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu dan saya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia
kami menyatakan siang hari ini Tuhan, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat. Boleh panggil nama Tuhan Yesus yang kudus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari dengan hati bersyukur, angkat tangan Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di tempat ini. Mari lebih sungguh lagi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kami bersyukur kami menyatakan dan kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasanya, rasakan kasihnya, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kami bersyukur Tuhan nyata di sini dan kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati Bapak Ibu, ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kudus tak terbatas. Ku yakin dan Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan Yesus yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kasih-Mu memampukan kami masuk di tahun yang baru ini Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, kami lihat tangan Tuhan bekerja menolong, menyembuhkan, memberi kepastian, memberi kemenangan. Haleluya. Mari bersama-sama setia kita Bapak Ibu. Lebih sungguh lagi, angkat tangan dengan hati bersyukur, nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kuasanya nyata bagi orang yang percaya, kasihnya nyata bagi hidup Bapak Ibu dan saya, terjadi bagi orang percaya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, semua Tuhan nyatakan, ku yakin Kau hadir di Roh Kudus, jamah setiap umat-Mu, kuasa yang, amin. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Mari lebih sungguh lagi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Sekali lagi, kemenangan
Tuhan bekerja buat hidup Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau yang kami kagumi. Kasih-Mu tiada duanya bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu siang hari ini. Bersyukur sama Tuhan. Kasih-Nya memampukan Bapak Ibu melewati segala tantangan, berjalan bersama Tuhan. Kita pasti terima kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya Tuhan Yesus. Mari bersyukur selamanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu ku kagumi. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Kuasa-Nya nyata di tempat ini buat Bapak Ibu. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui, boleh lebih syukur lagi. Yang bersyukur, Kasih-Mu tiada Kau ku kagumi Tuhan. Kau ku kagumi. Haleluya. Dalam hati, kasih
Buat kasih-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kasih Tuhan tiada duanya bagi hidup kami. Ada begitu banyak mungkin tantangan yang boleh kami alami. Ada begitu banyak hal yang boleh kami jalani Tuhan. Tapi kasih Tuhan cukup bagi setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil, Tuhan yang terus ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Maka pimpin setiap hidup kami. Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Pakai setiap hidup kami seturut kehendak Tuhan. Biar di tahun yang baru ini, di tahun 2026 ini, selama kami mengandalkan Tuhan, maka kami percaya bersama keluarga kami, kemenangan Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan, puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali kita luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Kita boleh jumpai kiri kanan kita, kasih salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembali menyambut setiap jemaat Tuhan di Bekasi Town Square, jemaat Tuhan yang di live streaming. Sama-sama kita memuji Tuhan pada siang sore hari ini. Kita menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Bertepuk tangan sama-sama. Dengan hati penuh sukacita pada sore hari ini, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Ku tak pandang dari gereja mana, sama-sama umat Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti engkaulah saudaranya. Mari yang bersukacita sore hari ini bersama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur kita memuji kita bagi Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Lebih dahsyat lagi Tiberias, sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih lagi sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan kepala kita buat Tuhan sama-sama siang hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sungguh baik bagi setiap kita. Dengan hati bersyukur dalam pada Tuhan Yesus pada sore hari ini. Dengan nyanyian kita, pujian kita. Come on.
sama-sama umat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Come on. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan memuji Kau. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan, angkat tangan sama-sama, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus, sama-sama. Tiba saatnya, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Rata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, membawa setiap kita memuji menyembah Tuhan pada sore hari ini. Come on. Kami datang memuji Tuhan Yesus dengan hati penuh syukur. Di bait kudus-Mu Tuhan, biar Tuhan yang berkata, atas pujian menyembah kami. Mari sama-sama gereja Tiberias. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi, come on. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada
setiap jemaat Tuhan dan sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan, silakan duduk. Setiap jemaat Tuhan kita mengucap syukur telah memuji menyembah Tuhan pada sore hari terlebih dahulu bersama-sama. Kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selamat menyaksikan. Berdoa adalah kebutuhan setiap orang percaya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dituntut oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Bisa dikatakan, fondasi hidup kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi tantangan adalah dengan berdoa. Yesus memberikan pesan yang sangat sederhana namun kuat ketika Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Meminta berarti kita menempatkan diri kita sebagai pihak yang rendah dan membutuhkan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menaruh kepercayaan kepadanya. Yesus adalah Allah yang bertindak. Allah tahu memenuhi kebutuhan kita manusia. Kasih sayang Allah yang besar itu membuat Allah melatih kita anak-anaknya supaya mau bertindak aktif sebagai pemberani. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk bertekun dalam hal yaitu berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus katakan, mintalah, carilah dan ketoklah. Doa sebetulnya ucapan syukur kita kepada Allah, kemudian untuk menyatakan keinginan hati kita, dan juga kita meminta kepada Allah untuk mengoreksi permintaan atau keinginan hati kita itu apabila itu salah. Kita minta juga pengertian atau kekuatan dari Allah untuk kita menerima keputusan daripada Allah. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, jemaat dapat saksikan, yaitu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya membacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan. Suara gembala minggu ini dengan judul, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Saya bacakan Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberia selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Apapun yang kami kerjakan berhasil, tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Kami semua diprogramkan akan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman? Yang pertama, banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 dan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kehidupan dan kekuatan sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan membuat hidup kita segar, rohani tidak layu, berhasil, dan hidup yang menghasilkan buah. Respon kita terhadap firman Tuhan sangat besar pengaruhnya bagi hidup kita. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan selalu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan kita ucapkan, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan. Kita bisa mengubah hidup kita melalui perkataan kita. Itu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, kita juga dapat menghancurkan diri kita sendiri dengan perkataan negatif dan kutuk atas diri kita sendiri. Yang ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Markus pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25 dan Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Karena hal-hal itu adalah penghalang berkat dan penghalang iman kita untuk bertumbuh. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang lama-kelamaan akan menggerogoti diri kita dari dalam. Dan yang keempat, selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Bangkit kembali. Berapa kali pun iman kita gagal
dan lihat sisi positifnya. Jangan putus asa dan jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Sama kita diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Satukan hati, kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami berkumpul beribadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami telah beri yang terbaik, korban syukur kami dalam pujian penyembahan kami. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik jemaat Tuhan di Bekasi Town Square, bahkan jemaat Tuhan di live streaming, kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk kehidupan setiap kami. Doa kami, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang pimpin kami, tuntun kami, mampukan kami untuk kami hidup dalam firman Tuhan, dan semakin hari kami semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita kembali. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan
jauh dariku. Kita serukan namanya. Katakan, ku panggil namamu Tuhan Yesus. Ku panggil namamu. Lewat firman-Mu kami dengar jawab-Mu pada sore hari. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati kami yang haus akan kasih Tuhan. Setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Sampai kita bangkit berdiri pada siang hari ini, kita mau sambut firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Oh, sungguh indah Kau, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kami tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak mungkin berjalan sendirian,
tanpa Engkau. Karena berulang kali kami coba dengan kekuatan kami sendiri, mencoba mengandalkan hikmat kami sendiri, selalu berakhir dengan kekecewaan. Itu sebabnya kami tidak akan pernah mau melangkah kalau Engkau tidak bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pada siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang hadir, baik di tempat ini, baik yang hadir secara live streaming, kami percaya kami semua boleh rasakan berkat sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada siang hari ini kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Lambaikan tangan, sama-sama bilang 2026 lebih baik. Sama-sama bilang berkat Tuhan tercurah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya saudara, kita percaya pokoknya tahun ini ada banyak pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan. Engkau yang di tahun lalu sudah menabur dengan iman, engkau yang di tahun lalu sudah menabur dengan tiap tetesan air mata bersama Tuhan, engkau akan menuainya dengan sorak-sorai. Sama-sama bilang banyak pintu baru terbuka. Amin. Maka hari ini saudara, kita mau belajar kembali dalam firman Tuhan. Pokoknya rangkaian Januari ini saya mau khotbah tentang bagaimana karakter orang Kristen harus dibentuk. Dan saya hanya mengingatkan, di Januari ini Bapak Ibu, fokus aja doanya Januari ini. Fokus aja doanya, Tuhan perbaiki karakterku. Karena kalau karaktermu baik, berkat Tuhan pasti lebih tahan lama. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-13. Kejadian 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18. Kejadian 13 ayat 8 sampai 18. Yang sudah di situ katakan amin. Kalau sudah di situ boleh bantu saya baca apa judul perikopnya di ayat 1. Abraham dan Lot berpisah. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, masih ingat bapak orang beriman namanya siapa? Abraham. Abraham itu tinggal di sebuah tanah namanya Ur Kasdim. Namanya apa? Lalu Tuhan panggil, keluarlah kamu, keluarlah dia bersama istrinya. Nama istrinya adalah Sarah plus dengan keponakannya namanya Lot. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan, gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abraham berantem, bertengkar. Dan ini yang Abraham lakukan, dan ini yang kita mau pelajari sebagai bekal kita tahun 2026 ini. Saya baca ayat yang ke-8, saudara baca ayat yang ke-9, kita berganti-gantian. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. 9 saudara, ya. Jika engkau, maka lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. 15. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. 17. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah apa? Mesbah di situ bagi Tuhan. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Langsung saja tema khotbahnya, melangkah lebih jauh bersama Tuhan. Apa tema khotbahnya? Ya, saya percaya bahwa Tuhan mau membawa engkau lebih jauh lagi dalam rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ingat ya, kalau engkau masih bisa bangun pagi hari ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Selama masih bisa bangun pagi, selama itu juga masih ada rencana Tuhan. Dan saudara harus tahu kenapa saya mau bilang melangkah lebih jauh. Coba lihat dulu semua ke depan. Saya mau tanya, ini pertanyaan lama. Mudah-mudahan saudara masih ingat. Abraham itu orang Israel atau bukan? Kurang yakin. Ulang. Abraham itu orang Israel atau bukan? Masih terpecah. Yang bilang Abraham orang Israel, anggukan kepala. Yang bilang bukan, anggukan kepala. Yang dari tadi mau jawab tapi takut dosa, anggukan kepala. Ulang ya. Abraham punya anak, anaknya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya berapa anak? 12. 12 anak inilah yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Jadi pertanyaannya, apakah Abraham orang Israel? Bukan. Abraham nenek moyangnya orang Israel. Lalu Abraham orang mana? Orang Ur Kasdim. Ur Kasdim di mana? Kurang lebih sekarang sekitar Irak. Ya saudara. Jadi Abraham tidak pernah pegang Alkitab. Dia benar-benar mengandalkan suara Tuhan. Dan saudara tahu, Abraham ini orang kaya tinggal di Ur Kasdim, usia 75. Coba kejadian. Lihat ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haran itu sesudah dari Ur Kasdim dia ke Haran. 75 tahun. Coba bayangkan orang kaya. Umur 75, walaupun Abraham umurnya 100-an lebih, tetapi 75 juga udah tua itu. Kaya, usia tua. Kalau banyak orang dalam posisi Abraham akan berpikir, mendingan saya nikmati hidup. Betul? Tetapi Abraham tidak. Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk Abraham. Saudara mungkin berkata bahwa kayaknya saya sudah habis masa jaya. Enggak. Kalau Tuhan yang sudah panggil setiap kita, tidak ada kata terlambat. Makanya di ST Tiberias itu saudara, sekolah pendeta, itu masih banyak orang yang usia 60 kuliah loh. Kenapa? Karena Tuhan kalau pilih orang tidak pandang usia. Coba saudara tepuk dadamu dan bilang, Tuhan masih punya rencana atasku. Dan Tuhan akan bawa kita lebih jauh lagi. Tetapi saudara, sebelum kita lanjut, saya jelaskan sedikit fakta tentang Abraham. Arti namanya Abram, Bapa yang mulia. Lalu diganti menjadi Abraham, Bapak banyak bangsa. Ab itu Abah, Bapak. Saudara masih ingat waktu Abraham di tanah Gerar ditanya, siapakah ini? Sarah. Lalu Abraham bilang, Sarah ini adikku. Masih ingat itu? Abraham tidak bohong. Karena Sarah itu benar-benar adiknya Abraham. Tahu dari mana? Abraham yang ngomong sendiri. Lihat. Antara dia dan Sarah, Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula, ia, Sarah itu benar-benar adikku. Itu kata Abraham. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, lalu ia menjadi istriku. Saudara mungkin bilang, berarti ini incest. Saudara harus ingat yang pertama, kenapa saya tanya tadi. Ingat ya, di zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Dan yang kedua, Abraham bukan orang Israel. Karena dulu budaya Timur Tengah di Ur Kasdim itu,
Menikah itu ya memang seperti itu. Dan yang dimaksud dengan kandung itulah satu kandungan, satu ibu. Itu yang nggak boleh. Dan ini Abraham. Dan saudara tahu anak Abraham? Yang kita tahu kan cuma Ismail dan Ishak. Enggak, saudara. Ada lagi. Zimran, Yoksan, Medan. Jangan ditambahin. Medan, Siantar, Tapanuli. Jangan. Medan, Midian, Yisbak, Su'ah. Yang saya mau bilang adalah Abraham nggak sempurna banget. Ada banyak kesalahan juga kan dia. Tetapi saudara harus ingat, Tuhan tidak pilih yang sempurna. Engkau boleh punya banyak kelemahan, boleh banyak kekurangan. Tuhan tidak pilih yang sempurna, yang Tuhan pilihlah yang taat. Selama kita taat sama Tuhan, engkau boleh punya banyak celah dalam kehidupanmu, engkau boleh punya banyak sekali permasalahan, engkau boleh punya banyak sekali kurangan. Tapi kalau kita taat, Tuhan akan bawa kita untuk melihat hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara, kita mau belajar prinsip-prinsip dasar untuk tahun 2026. Pokoknya selama Januari ini kita mau ngomongin prinsip dasar untuk karakter kita. Supaya kita diubahkan. Karena saya percaya 2026 ini ada banyak peluang yang akan mendatangimu. Ada banyak pintu-pintu baru terbuka untukmu. Ya. Maka prinsip yang pertama, sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung saja, ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, keponakannya itu, dia bilang begini. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abram cuma mau ngomong, ngapain kita ribut, kita ini saudara. Jangan ada perkelahian. Saudara mau diberkati Tuhan? Yang pertama, hidup dalam damai. Saudara mau lihat hal yang luar biasa tahun 2026 ini? Hidup dalam damai. Jangan dikit-dikit emosi, temperamen. Jangan dikit-dikit cari musuh. Ya saudara, walaupun memang ada banyak orang-orang yang hidupnya nggak tahu kenapa, kayaknya iseng banget suka nyenggol-nyenggol. Saudara, yang pernah diomongin orang, coba tunjuk tangan dulu. Yang pernah diomongin aja, tinggi-tinggi. Nggak salah tapi diomongin, lambaikan tangan, tinggi. Puji Tuhan. Yang pernah ngomongin orang, tunjuk tangan. Dia juga berarti kan. Ya saudara, tapi ini yang terjadi. Ingat ya, jangan sampai perilaku buruk orang mengubah perilakumu. Jangan sampai kelakuan orang yang jahat membuat engkau sama kayak mereka. Maka harus hidup dalam damai. Sama-sama bilang, hidup dalam damai. Iya, kalau hatinya damai, hidup enak. Makanya kan ada pujian, perdamaian, maaf, itu bukan punya kita. Ya saudara, hidup harus dalam damai. Karena kalau engkau tidak hidup dalam damai, hati penuh kebencian, gak enak jalan hidup. Saudara hidup dalam kebencian, gak enak, percaya sama saya. Saya ambil contoh. Saudara mungkin tahu bahwa saya hari biasa juga saya bekerja. Saya bekerja sebagai seorang pengajar, tapi saya tidak mengajar di akademis, saya mengajar khusus di perusahaan-perusahaan. Salah satu materi yang saya bawakan itu namanya strategi eksekusi. Ya, pokoknya strategi lah. Satu kali saya mengajar di sebuah instansi pemerintahan. Itu saya mengajar untuk eselon 3. Eselon 3 itu level manager ya kurang lebih kalau di swasta. Eselon 3 saya mengajar tahun 2011. Itu artinya 15 tahun yang lalu. Saudara, kalau saya bilang 15 tahun yang lalu itu artinya saya lebih muda 15 tahun dari sekarang. Muka saya pun lebih mulus 15 tahun dari sekarang. Bayangin sekarang aja masih muda, apalagi 15 tahun yang lalu. Saya lagi ngajar. Saudara tahu kan kalau orang Indonesia ngelihat yang ngajar masih muda pasti disepelekan gitu kan. Saya lagi ngajar, baru ngajar nih. Tiba-tiba baru perkenalkan nama saya Gary Tenker. Ya. Baru mulai perkenalan ada satu orang Pak. Ini instansi yang cukup powerful. Ada satu orang bilang begini. Dia tunjuk tangan. Dek, dia panggil Adek. Ya. Adek pernah nggak kerja di pemerintahan? Saya bilang belum pernah. Hampir saya bilang Om. Belum pernah Pak. Kalau Adek belum pernah kerja di pemerintahan, kenapa Adek berani-berani ngajar strategi ke kami? Saya jelasin, oh iya karena ini memang udah turun dari Bank Indonesia dan juga ke Kementerian Keuangan. Saya jelasin kurang lebih begitu.
Saudara tahu apa yang dibilang? Nggak usah banyak ngomong, materi kamu saya baca, ini sampah, nggak ada gunanya. Saya emosi, saya bilang, sama kayak Bapak. Tapi dalam hati. Nggak berani. Saudara, singkat cerita, kalau lagi Lokakarya workshop itu kan ada break. Jam 10 break, pas lagi break, dia lagi ngerokok di sana, saya datengin. Saya punya pikiran begini, kalau orang berani di umum, biasanya kecut kalau sendirian. Saya datengin, ngobrol-ngobrol, dia salah tingkah. Terserah dia mau salah tingkah, yang penting saya datang. Pas lagi saya datang, dia pergi. Datanglah PIC, dia bilang begini. Ada satu orang PIC bilang, Pak Giri, dia itu emang orangnya begitu. Dia kesel karena sudah ditempatkan di sebuah kantor pelayanan, sudah sekitar 2 tahun tapi belum dipindah-pindahin kota dan jauh dari keluarga. Dia emosi dan memang dia begitu sama semua orang, dan hari ini kebetulan yang kena Pak Giri. Saudara nangkep apa maksud dari cerita ini? Kadang-kadang Pak Bu, engkau nggak salah loh. Cuma nggak tahu kenapa ada orang-orang yang kayaknya membuat engkau jadi limpahan. Tetapi ingat bahwa masalahnya bukan di Anda. Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang begitu untuk memperkuat, untuk membuat hidupmu lebih indah. Maka kalau ada orang-orang yang jahat, terserah mereka. Karena kita percaya engkau tidak perlu membela diri, karena Tuhanlah yang menjadi pembela orang-orang kudusnya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Roma 12:18, ini ayat favorit saya. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, ya. Sedapat-dapatnya kalau hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang cari musuh. Bilang. Saudara tahu nggak? Gini. Langkah 100 pun engkau melangkah, belum tentu dapat teman. Tapi kalau mau cari musuh, belum melangkah pun pasti dapat musuh. Berarti lebih gampang mana? Dapat teman atau dapat musuh? Iya saudara, maka saya kutip kalimat Gembala Sidang, jangan jahat-jahat sama orang. Ya saudara, yang penting dari kita berbuat baik. Suami istri di tempat ini, kalau engkau mau lihat berkat Tuhan tercurah, jangan selalu hidup dalam perdebatan. Harus hidup damai. Sama-sama bilang, hidup damai. Harus hidup damai. Slide boleh? Ingat ini. Slide. Tidak semua perdebatan perlu engkau ikuti. Tidak semua konflik harus engkau menangkan. Ya, pilihlah apa yang mau engkau jalani. Engkau mau jalan berdasarkan egomu, emosimu, atau engkau mau berjalan atas rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Terserah. Tapi ingat ya, engkau yang memberi makan temperamenmu, engkau pun akan dimakan oleh temperamenmu. Maka saudara, jangan gampang temperamen. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jaga hati, bilang. Ya. Maka hidup harus damai. Karena kalau saudara hidup damai, wajah pasti awet muda. Kalau yang ini cepat. Ya. Makanya saudara benar-benar harus hidup dalam damai. Boleh saya kasih pesan buat setiap saudara? Tahun 2026 ini. Buat yang kerja, jangan buru-buru resign hanya karena sebel sama orang. Buat Anda yang lagi kerja, jangan cepat ambil keputusan, memutuskan hubungan cuma karena sebel sama orang. Ingat ya, perilaku mereka terserah, tetapi jangan mempengaruhi perilakumu. Orang lain boleh ngapain terserah, sama seperti Abraham. Semakin dia diberkati, semakin banyak orang yang iseng. Pak Bu ingat ya, ketika engkau diangkat Tuhan naik, nggak semua orang seneng loh. Ya kan? Ketika engkau dipercayakan hal besar, nggak semua orang bertepuk tangan untukmu. Tetapi itu urusan mereka. Kadang-kadang ada orang yang jahat pun itu bukan karena kita yang salah. Bahkan ada orang yang jahatin Anda, kadang-kadang bukan karena mereka benci sama kita loh. Mereka justru sedang benci dengan dirinya sendiri karena tidak bisa jadi seperti kita. Maka orang lain mau buat apa terserah. Karena kita percaya perlindungan Tuhan atas kita sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba tepuk dadamu, sama-sama bilang, hatiku damai. Ya, terserah orang mau ngapain. Ya, Pak Pendeta dia jahat banyak minta ampun. Pak Pendeta setiap kali saya ketemu sama dia, dia selalu buang muka. Terserah muka-muka dia.
Kan pernah saya bilang di sini, kalau ada orang yang dikit-dikit buang muka, kalau ketemu apa yang kita lakukan? Pas dia buang muka, pungut mukanya, kembaliin ke dia. Jangan gantungkan sukacitamu hanya karena perilaku orang. Biarlah sukacitamu asalnya dari sorga, karena kalau sukacita sorga hatimu damai, berkat sorgawi tercurah bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, slide silakan. Nah ini dia. Memandang dengan mata rohani. Berarti lawan kata mata rohani apa? Mata jasmani. Kenapa ini menjadi penting? Karena orang yang memandang dengan mata jasmani hanya lihat apa yang kelihatan bagus di depan mata. Nah itu mata jasmani. Tapi mata rohani melihat dengan jangka panjang dalam kacamata Kristus. Kenapa ini terjadi? Karena inilah kesalahan yang dilakukan oleh Lot ayat 10. Perhatikan baik-baik. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Kan disuruh pilih. Lot, kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, aku kiri. Kalau kamu kiri, aku kanan. Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Kalimat berikutnya apa? Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Seperti taman Tuhan. Saudara tahu? Perhatikan depan. Saudara tahu apa artinya seperti? Mirip tapi bukan. Oke, boleh ditutup slide-nya. Mirip tapi bukan. Seperti taman Tuhan, padahal bukan. Tempat itulah yang dipilih oleh Lot, padahal isinya kota Sodom dan Gomora. Tapi kelihatannya apa? Seperti taman Tuhan. Nangkep ya? Dan kenapa Lot salah langkah? Karena dia melihat dengan mata jasmani. Seperti taman Tuhan, padahal isinya adalah Sodom dan Gomora. Makanya Lot, arti namanya adalah veil. Kalau bahasa Indonesianya tudung, selubung, penutup, itu namanya. Kenapa dia bilang begitu? Karena Lot sering tidak melihat bahaya secara jelas, tertutup secara rohani. Ia memilih berdasarkan penglihatan mata, bukan tuntunan Tuhan. Maka saudara, jangan salah langkah. Karena apa yang kelihatannya bagus, belum tentu dari Tuhan. Apa yang kelihatannya sebagai sebuah peningkatan, belum tentu itu adalah berkat dari Tuhan. Belum tentu. Wah, ada peluang kerjaan bagus. Ya, gajinya 3 kali lipat. Tapi di Kamboja. Belum tentu itu berkat dari Tuhan. Maksud saya begitu kan? Saya tidak menolak pelipat gandaan. Tetapi jangan gampang tergiur. Ada banyak orang Kristen gampang tergiur. Taruh 2 juta, maka bulan depan jadi 5 juta. Pelipat gandaan uang. Nggak ada yang semudah itu dalam hidup ini. Ya saudara, jangan gampang tergiur. Tapi toh jangankan kita, seorang nabi pun pernah hampir salah. Satu kali Tuhan bilang kepada Nabi Samuel, Samuel pergilah ke rumah Isai, karena di rumah Isai ada satu orang yang akan kupilih jadi raja atas Israel menggantikan Saul. Keluarlah anak Isai yang pertama, namanya Eliab. Samuel bilang, pasti inilah orang yang diurapi. Inilah calon raja Israel. Saudara tahu Tuhan tegur loh. Slide 1 Samuel. Tuhan tegur kepada Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kalimat berikutnya boleh kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya saudara yang terkasih, ingat sekali lagi, tidak semua yang kelihatannya bagus benar-benar berasal dari Tuhan. Bekasi ini luar biasa loh. Saudara kalau pagi-pagi bangun di Bekasi, masih kelihatan gunung, benar ya? Enggak? Kelihatan kan? Iya kelihatan. Tadi saya khotbah di Prosperity Tower, SCBD. Saya bilang, kalau di Jakarta kelihatan gunung enggak? Mereka bilang enggak kelihatan. Maka saya sarankan, makanya tinggal di Bekasi. Di Bekasi masih kelihatan gunung ya. Dan itu kalau pagi-pagi indahnya minta ampun. Dari jauh. Dari dekat, daki gunung,
tetap capek. Ada yang kelihatan bagus dari jauh, tapi dekatnya melelahkan. Yang saya mau coba sampaikan adalah, nggak semua yang kelihatannya bagus itu cocok untukmu. Anda mungkin lihat, wih enak banget dia. Dia itu kok kayaknya kerjanya santai. Tetapi kok kayaknya hidupnya nikmat. Nggak semua yang kelihatannya bagus itu benar-benar nikmat loh. Dan coba kita balik posisinya. Engkau sedang mengeluh dengan pekerjaanmu. Engkau mungkin sedang mengeluh dengan rumahmu. Tetapi ada banyak orang di luar sana yang sedang berdoa dan bermimpi punya pekerjaan sepertimu. Makanya saudara, ingat ini, pandang segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Memang kadang-kadang seakan-akan kita melewatkan peluang. Tetapi jauh lebih baik kita ikut Tuhan dan kehilangan peluang. Karena Tuhan sanggup untuk menciptakan peluang-peluang berikutnya. Yang penting senangkan Tuhan. Makanya saya suka lagu lama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, maka yang harus kita pikirkan itu saudara adalah kira-kira keputusan kita itu untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Slide. Perasaanmu bisa menipu. Wah, kayaknya ini ada pelipat gandaan. Perasaan, betul gak? Seringkali kan feeling kita kan sering menipu kan? Perasaan bisa menipu. Logikamu bisa salah. Tetapi tuntunan Tuhan selalu benar. Tidak semua yang kelihatan menarik adalah berkat dari Tuhan. Maka coba tanya sama Tuhan. Tuhan, kira-kira kalau ini terjadi, itu benar untuk memuaskan egoku atau untuk memuliakan Tuhan? Jadi kalau kita lagi doa, Tuhan, ubahlah Honda Beat ini jadi Honda City. Itu urusan gampang. Jadi pertanyaannya, kalau doamu dikabulkan, kira-kira untuk memuaskan ego kita atau untuk memuliakan Tuhan? Ya saudara, maka ingat ya, saudara yang terkasih, harus benar-benar setiap kita yang ada di tempat ini, kita itu harus benar-benar andalkan Tuhan. Lihat dengan mata rohani. Aplikasinya. Jangan cepat-cepat ambil keputusan melihat ada tawaran yang besar. Tanya Tuhan. Karena nggak semua peluang yang kelihatannya wah datang dari Tuhan. Nggak semua sesuatu yang kelihatannya wah itu benar-benar dari Tuhan. Libatkan Tuhan. Dan kalau kita libatkan Tuhan, maka percayalah Tuhan sanggup untuk memberikan hikmat dari sorga supaya setiap keputusan kita benar-benar mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang terserah Tuhan. Sama-sama bilang ikut jalan Tuhan. Ya makanya saudara harus benar-benar ya ikut Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Sebentar. Nggak nyangka khotbah di Betos ini sudah 30 menit. Memang kalau jemaat Betos itu luar biasa. Kalau saya khotbah nggak berasa, udah 30 menit. Padahal bagi saya itu kayak berasa baru setengah jam. Ya, padahal udah 30 menit ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, slide boleh. Coba lihat ayat 18, dikatakan demikian. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kalau engkau mau lihat hal baik dalam kehidupanmu, keluargamu, masa depanmu, yang ketiga, selalu libatkan Tuhan dalam keputusanmu, dalam tiap langkahmu. Sama-sama bilang, libatkan Tuhan. Harus libatkan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendirian karena pasti berantakan aja. Udah berulang kali kan feeling kita salah kan? Udah berulang kali kan kayaknya wah ini wah, tetapi berakhir juga berantakan. Maka selalu libatkan Tuhan. Saya suka lagu tuh, ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan,
Kau ku perlukan, ku datang ju selamat berkati. Kalau engkau mau lihat hal baik, pastikan Yesus terlibat dalam semuanya. Jangan tunggu bermasalah dulu baru panggil Yesus. Dari awal harus sudah ajak Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Makanya saudara, rumah tangga itu harus ada jam doa. Harus ada rumah tangga itu di mana baca firman. Yang sudah pernah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, lambaikan tangan, tinggi-tinggi. Oke, 16.000 orang. Yang perasaan aja udah selesai, perasaan. Kenapa perasaan? Karena bacain lompat-lompat. Kadang Yesaya, maju Timotius, mundur lagi Keluaran, maju lagi. Yang lompat-lompat tapi perasaan kayaknya udah selesai, lambaikan tangan. Saudara harus jadikan ini kebiasaan. Gak apa-apa, baca aja. Ya lompat-lompat boleh nggak? Boleh. Cuma kan kalau lompat-lompat kadang-kadang bingung kronologisnya. Baru baca Kejadian, dunia diciptakan, lompat Wahyu, akhir zaman. Tapi yang penting dibaca, ada jam. Gembala sidang kita bilang begini, slide boleh. Saya suka dengan kalimat ini. Saudara, kata gembala sidang, tetapi sesungguhnya Alkitab tidak pernah usang di telan zaman. Miliki iman yang teguh di akhir zaman. Percayalah, ada banyak peluang yang akan mendatangimu. Tetapi ukur semua dari dasar yang jelas. Dasarnya apa? Harus firman, nggak boleh yang lain. Muridkan keluarga dengan mengadakan mesbah di keluargamu. Saudara, saya beneran nih awal Januari ini, saya benar-benar supaya saudara punya pondasi yang kuat dulu. Rumah tangga harus ada mesbah. Suami istri doa sama-sama. Suami istri baca firman sama-sama, anak-anak undang. Karena begini, ini mesbah sama seperti tempat ngercas. Karena ketika engkau keluar dari rumah, itu medan peperangan keluargamu. Ketika engkau keluar dari rumah, suami itu banyak godaan loh. Istri keluar dari rumah banyak godaan, anak-anak juga sama. Nanti mereka pulang ke rumah lagi, dicas lagi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Tembok benteng pertahanannya kuat. Karena saya percaya dari dulu, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Yuk ulang sama-sama. Banyak doa, banyak. Sedikit doa, tidak ada doa. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saudara yang terkasih, saya teringat waktu itu Pendeta Aristo pernah cerita tentang bagaimana berdoa. Tentang sebuah kisah yang luar biasa. Waktu itu Pendeta Aristo masih kecil. Lalu kemudian Pendeta Aristo keluar dari kamarnya. Pas lagi keluar dari kamarnya, dia lihat di ruang tamu ada satu sosok yang malam-malam sedang berdoa. Papanya. Mendiang gembala sidang kita. Pak Aristo jalan pelan-pelan supaya tidak mengganggu papanya malam-malam itu. Lalu kemudian papanya lihat Pak Aristo, lalu kemudian dipanggil dan papanya mengajak Pendeta Aristo doa sama-sama. Mereka doa sama-sama. Cuma karena waktu itu Pendeta Aristo masih kecil, Pendeta Aristo kemudian tertidur di pangkuan papanya. Tertidur sangat lelap. Sampai akhirnya Pendeta Aristo bangun. Dan ketika Pendeta Aristo bangun, dia lihat papanya masih doa. Saudara lihat gereja kita, gereja Tiberias, Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu karena ada suami istri, Bapak dan Ibu Gembala yang berdoa bersama-sama. Makanya Tuhan pakai luar biasa. Kalau engkau mau lihat hal baik dalam kehidupanmu, engkau mau lihat rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu, suami istri kumpul doa sama-sama. Engkau bawa seluruh pergumulanmu di hadapan Tuhan. Engkau nyatakan bahwa Tuhan, saya tidak mungkin jalan sendirian. Saya tidak mungkin ambil semua keputusan sendirian. Libatkan Tuhan. Maka saya percaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa untukmu. Untuk siapapun yang setia. Untuk siapapun yang selalu mendekat sama Tuhan. Siapapun yang hidupnya selalu berpatokan pada firman. Percayalah, hal-hal baik akan mendatangi setiap kita. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa setiap yang baik dari sorga menjadi milik bagianku. Aku tetap setia sampai selama-lamanya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader pemain musik. Maka saudara yang terkasih, kita percaya berkat Tuhan selalu tercurah. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, pasti diberkati Tuhan.
Coba lihat sama yang barusan ngomong, bilang Tuhan bawa lebih jauh lagi. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, ku pandang wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Maka biarlah setiap kami Tuhan, pada siang sore hari ini selalu ada dalam pelukan tangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, Amin. ku dapat jalani hidupku. Kau yang bawa kami sejauh ini ya Tuhan. Tanpa Tuhan yang di samping, Engkau yang selalu pegang erat setiap kami Tuhan. ku tak mampu sendiri. Katakan dari hatimu, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku, yang Katakan ku menopangku. pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan Kau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. pertolonganku datang dari Katakan peganglah tanganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Sekali lagi katakan ku pandang. ku pandang wajah-Mu dan Kami selalu terkesima karena kebaikan-Mu, berkat-Mu yang selalu mengejutkan setiap kami. Peganglah tanganku. jangan lepaskan. Kaulah Saudara, kita percaya bahwa berkat Tuhan tercurah bagi orang-orang yang setia. Engkau yang selama ini sudah menabur dengan iman, engkau yang selama ini sudah menabur dengan tiap tetesan air mata, engkau akan menuainya tahun ini. Dan itu yang kita percaya, karena Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tetapi jangan sampai berkat Tuhan itu gagal cuma karena kebodohan kita sendiri, karena emosi kita dikuasai. Saudara, maka dengan segala kelemahan kekurangan kita, biar kita andalkan Tuhan saja. Jika itu yang jadi doamu, saudara boleh tundukkan kepala sejenak, taruh tangan kanan dada, dan bilang sama Tuhan, ini hidupku ya Tuhan, berkuasalah atasku. Ini hidupku Tuhan, pimpin aku dalam setiap langkahku. Dan jika itu doamu, percayalah Tuhan akan memeluk hatimu dengan erat. Tuhan akan menaruh senyuman di wajahmu untuk melihat bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di depan Tuhan dan sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berserah. Katakan pertolonganku. Pertolonganku datang. Ini doa kami, ini mazmur kami kepadamu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan, katakan pertolonganku.
kami satu-satunya yang kami mau andalkan selama kami hidup. Kami bersyukur firman Tuhan telah kami dengar. Biarlah setiap hidup kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Kami ucap berkat buat setiap hidup kami sepanjang tahun ini. Kalau kami andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, kami percaya kemenangan Tuhan telah sediakan bagi hidup kami. Terima kasih, kami ucap berkat buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Gary Tengker, setiap kehidupannya bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama tim yang melangkah melayani banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sebagai rasa syukur kami di sore hari ini, kami akan membawa persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, pekerjaan, toko dagangan, karir, bisnis, studi umat-Mu, proyek tender umat-Mu, dibuat Tuhan berhasil, naik menjadi kepala dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberi, dengan hati bersyukur, sama-sama kita boleh katakan, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi, dan Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita sambut pengorbanan Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Yohanes 6 ayat 53 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari saudara, teduhkan hati kita sejenak, supaya kita benar-benar layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa.
Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti betapa kami sangat dicintai oleh Tuhan. Kami mau angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus. Doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa, kolesterol kami normal, tidak asam urat, kami semua sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan minum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, doa. Engkau yang saat ini kayak di bagian lehermu kayak batuk-batuk terus, sudah seminggu 2 minggu kayak ada lendir, bawa dalam doa, biar Tuhan yang berperkara atas kehidupan kita. Saudara, mari kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana, bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu bersyukur. Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu. Setiap kita tinggal dalam Tuhan janjinya, minta apa saja kita pasti menerimanya. Mari angkat tangan kita bersyukur. Tubuhmu
Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk yang ikut ibadah secara live streaming, angkat botolnya. Kita percaya tangan kita punya kuasa, amin. Kita percaya mulut kita juga punya kuasa. Maka hamba serahkan dalam Tuhan Yesus. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Ucapkan berkat untuk keluargamu, ucapkan berkat untuk pribadimu, ucapkan berkat untuk masa depanmu, ucapkan berkat untuk orang-orang yang engkau cintai, ucapkan berkat untuk untuk pergumulanmu, ucapkan berkat untuk tempat engkau bekerja. Maka serahkan Tuhan Yesus. Itu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati mereka yang menulisnya dengan iman, dengan segala pergumulannya. Biar Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu terjadilah. Tuhan berkati juga Ibu Okta, Ibu Selvi diberkati. Juga Tuhan sayangi selalu juga Bapak Daniel Siagian bersama Ibu Imel. Tuhan berkati Ibu Maria Tambah, juga Pak Agus bersama Ibu Maria. Juga Tuhan berkati Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait, Ibu Krista Sibarani, Ibu Meryl Siombing, juga Kesia Metanoia, Pak Ricky Glorius diberkati. Juga Ibu Agatha Peggy diberkati, keluarga Zega diberkati, Pak Peri diberkati, Ibu Yanti. Tuhan berkati juga Ibu Selim Boy, Tuhan berkati. Juga Tuhan berkati Ibu Maria Huta Galung. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Wahyu 6 ayat 6, kami percaya bahwa yang ada minyak, ada anggur, tidak dirusakkan. Artinya kami disayang, dijaga, dilindungi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu penuh dengan berkat sukacita. Setiap suami diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Setiap istri menjadi penolong yang sepadan, setia, tiang doa dalam rumah tangga. Bahkan berkati setiap single parent, tidak pernah kekurangan. Berkati jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan sampai mutiara rambut kami. Tuhan dengan setia menggendong kami. Rekan-rekan muda, Tuhan berkati mereka yang bekerja, mereka yang berbisnis, diberkati Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan pun, biar Tuhan yang terlibat dalam setiap perencanaan mereka. Maka mereka yang berkuliah, mereka yang bersekolah, Tuhan kasih mereka ketelitian dalam belajar, punya masa depan yang indah. Khususnya berdoa untuk yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, mereka yang punya rencana untuk sekolah-sekolah berikutnya, mereka yang 3 SMA mau masuk dalam kampus-kampus negeri, mereka yang sudah punya rencana besar, biar Tuhan yang memberkati. Bahkan juga berkati, yaitu setiap anggota keluarga yang tinggalnya terpisah karena studi pendidikan, karena dinas, karena tinggal di kampung halaman, biar Tuhan yang memberkati setiap anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami doa untuk Kepala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga dalam perlindungan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Berkati juga setiap program-program gereja Tiberias, juga retret Pasutri. Tuhan yang berkati menjadi sarana untuk pemulihan, membawa setiap keluarga lebih dewasa, lebih dekat kepadamu. Berkati juga Tuhan Yesus, yaitu setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan. Pada sore hari ini koordinator pada Fitra Harja, juga bersama juga istri anak-anak dalam perlindungan kuasa-Mu. Berkati juga rekan-rekan worship leader, juga evangelis Alvarado, Tuhan berkati, evangelis Richard diberkati. Tuhan percayakan sesuatu yang baru lagi dalam pelayanan mereka. Tuhan merangkat mereka naik. Bahkan rekan-rekan singer diberkati, disayang Tuhan. Mereka yang setia melayani dalam pekerjaan diberkati, studi pendidikan diberkati. Rekan-rekan main musik pun diberkati, juga Bung Tono diberkati, juga Bung Kores, Bung Dos, juga Bung Ebram diberkati. Rekan-rekan tim choir diberkati, tim media diberkati, rekan-rekan Asher, kolektan, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Jesus, no one else like you.